Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah Rohbiah dari kelas 6B akan menjelaskan tentang kurban untuk memenuhi salah satu tugas masail fiqhiyah. Yang pertama, apa sih kurban itu? Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qoriba yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Kemudian menurut istilah kurban adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala melalui ritual penyembelihan hewan. Sejarah kurban. Kurban sendiri berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Jadi saat itu Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Setelah dibicarakan dengan Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail setuju dan pasrah akan perintah dari Allah tersebut. Kemudian beliau akan melakukan penyembelihan. Allah turunkan mukjizat dengan menggantikan Nabi Ismail dengan domba. Jadi yang disembelih adalah domba, bukan Nabi Ismail. Seperti dalam dalil Quran, Bismillahirrohmanirrohim, wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat 107. Jadi Nabi Ismail ditebus, diganti dengan seekor domba, sehingga yang dikurbankan itu domba, bukan anak. Dalil kurban yang kemudian ada dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Hewan kurban sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada domba, kambing, kemudian unta, sapi, dan kerbau. Tapi dari kelima hewan ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama domba dan kambing. Domba dan kambing itu hanya untuk satu orang. Sedangkan unta, sapi, dan kerbau itu untuk 7 orang. Jadi bisa patungan begitu ya. Kemudian ketentuan pembagian hewan kurban. Hewan kurban itu dibagikan untuk siapa saja sih? Yang pertama, menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa daging kurban dari sebuah hewan dibagi ke dalam 3 bagian. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk orang miskin, dan sepertiga lagi untuk kerabat terdekat. Dalil ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, jika di antara kalian berkurban, maka makanlah sebagian kurbannya. Jadi orang yang berkurban itu tidak memakan semuanya, hanya diberi 1/3 sepertiganya saja. Apa sih hikmah kurban itu? Hikmah kurban diantaranya untuk mensyukuri nikmat Allah, memperbanyak rezeki, berbagi dengan sesama, mendekatkan diri kepada Allah, melatih keikhlasan dan kesabaran kita juga. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mari kuatkan niat, sisihkan harta untuk berkurban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.